Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam ibadah kita di pagi ini. Karena itu mari kita sama-sama kita habiskan ibadah kita di pagi ini hanya dengan satu pengakuan. Bahwa pertolongan kita datangnya dalam nama Bapa yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai ibadah kita di pagi ini sampai selesai. Amin. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi ayat penuntun dalam ibadah kita di pagi hari ini. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Kantu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersama-sama mengucap syukur atas kasih dan pimpinan Tuhan sepanjang 1 minggu lamanya. Di pagi ini kami boleh kembali untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Tapi sebelum kami jauh memuliakan nama Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan Engkau ampuni setiap dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian pun juga kami serahkan kiranya Allah yang memimpin ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan, dan berakhirnya, biarlah semuanya jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari umat Tuhan yang rindu bertemu, bersekutu, memuji dan membesarkan namanya. Mari saat ini kita bersuka cita bersama-sama. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang pernah didengar adalah gembira. Pertemuan itu sekali lagi, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegembiraan dan anak Allah yang bimbing kita. Pertemuan udara. Mari ini kita bersuka cita bertepuk tangan. Sekalipun kita bertemu di udara, itu tidak menghalangi kita bersuka cita dan merasakan hadiratnya. Mari bersama katakan ada pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Sekali lagi katakan, dan anak Allah yang pimpin kita. Pertemuan di udara. Tuhan terus bertepuk tangan, biarlah ketika sangkakala berbunyi, kita ditemukan sebagai umat yang taat setia dan terus bersorak-sorai memuji namanya. Mari umat Tuhan nyanyikan pujian ini. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi
bunyi sangkakala. Mari kita bersuka. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang terusangnya berkeliling katanya, kalau namaku dipanggil ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala bila kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang terusangnya berkeliling katanya, kalau namaku dipanggil, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, tidak siapa lagi katakan, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala tuanya, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala tuanya. Tuhan kita. Selalu silakan duduk. Mari kita siapkan hati untuk menerima kebenarannya. Kita percaya yang menjadi kata kunci kemenangan adalah ketika damai sejahtera. Ketenangan arti ada di dalam hati. Dan ketika kita mencari ketenangan, kedamaian, itu hal yang ada di dalam hati. Bila puji ini boleh menghantar kita untuk menerima kebenaran. Cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Rasa pun dapat menolongku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi dengan segenap hati katanya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Mari angkat hatimu, lebih lagi katakan bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak
katakan dengan iman, hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidup. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menuntun kami, bahkan mengarahkan hati dan pikiran kami. Sehingga firman Allah yang kami akan dengarkan pada saat ini, sungguh kami dapat mengerti, memahaminya. Dan ketika kami kembali, kami menjadi pelaku firman-Mu. Hamba-Mu adalah manusia yang sangat terbatas. Karena itu hamba mohon kiranya Roh Kudus-Mu boleh memampukan hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu saat ini. Bersabdalah kepada kami sekalian ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik semua yang di rumah, kembali duduk. Dan mari kita sama-sama buka Alkitab kita pada pagi ini. Sesuai dengan tema kita pada minggu ini adalah Naomi dan Ruth adalah wanita yang dimerdekakan. Pembacaan diambil dari Rut pasal 4, ayat yang pertama sampai di ayat yang ke-17. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Rut pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia, lalu duduk. Kemudian lihatnyalah 10 orang dari para tua kota itu, dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau aku." Lalu berkatalah Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusak milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang meninggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas,
engkau saja memilihnya. Dan ditinggalkannya lah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lia, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Keturunan kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirilah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menginggarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah Isai ayah Daud. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, serta kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika terjadi kelaparan yang sangat-sangat hebat di Israel, dan kemudian akhirnya Elimelek bersama istri dan kedua anaknya, mereka mengambil keputusan untuk mereka pergi ke Moab, dan di sana mereka tinggal. Dan ketika mereka tiba di sana di Moab, berapa lama kemudian maka Mahlon dan Kilion menikah dengan perempuan Moab, yaitu Rut dan Orpa. Nah, ketika berjalan berapa waktu kemudian, maka Elimelek meninggal. Dan mengusullah kedua anaknya pun juga meninggal. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Elimelek meninggal dan kemudian kedua anaknya pun juga meninggal, tentu satu pukulan yang sangat-sangat berat bagi Naomi. Dan kini Naomi tinggal bersama-sama dengan kedua anak mantunya, yaitu Rut dan Orpa. Nah, semakin hari maka semakin Naomi ini semakin tua. Dan akhirnya Naomi ini mengambil keputusan untuk kembali kepada negerinya, yaitu kembali ke Bethlehem. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, keputusan ini diambil oleh Naomi untuk kembali. Dan ketika mengambil keputusan untuk kembali, maka
Rut dan Orpa pun juga, mereka pun juga ingin untuk bersama-sama dengan Naomi. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat kembali di dalam Rut pasal 1, ayat yang 8, di sana kita melihat bahwa walaupun Rut dan Orpa ini mendengarkan apa yang dikatakan oleh Naomi, yaitu Naomi mengurus mereka untuk kembali kepada keluarganya. Akan tetapi dua menantu ini pun tetap ingin bersama-sama dengan Naomi. Nah, singkat ceritanya bahwa mereka berjalan sampai perbatasan Moab dan Israel. Orpa mengambil keputusan untuk kembali bertemu dengan keluarganya. Artinya tidak mau lagi untuk melanjutkan atau bersama-sama dengan Naomi. Akan tetapi justru sikap Rut berbeda. Walaupun berulang-ulang kali Rut ini, Naomi menyampaikan, mengurus mereka untuk kembali. Namun Rut justru tidak mau untuk berpisah dengan Naomi. Dan kemudian akhirnya Rut bersama-sama dengan Naomi tiba di kota Yerusalem, di Bethlehem. Mereka disambut oleh keluarga besar Naomi dan keluarga besar dari suaminya Elimelek ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setibanya di sana maka Rut tetap masih mengasihi Naomi. Dan di dalam pasal 3 kita lihat di sana bahwa ketika mereka tiba di sana maka Rut pun juga mulai mencari pekerjaan atas arahan daripada Naomi. Dan kemudian dia bekerja dalam satu tempat pekerjaan yang adalah miliknya Boas. Nah, kalau kita melihat kembali tentang kisah ini, kenapa sehingga Naomi dan Rut itu sebagai perempuan yang dimerdekakan? Dasarnya yang pertama adalah karena Naomi ini setia kepada Allahnya. Jadi Naomi ini setia bukan karena pada waktu Elimelek masih bersama-sama dengan dia. Naomi setia kepada Allah bukan pada saat anak-anaknya Maklon bersama dengan Kilion masih bersama-sama dengan Naomi, tidak. Akan tetapi kesetiaan daripada Naomi itu pada waktu Elimelek bersama-sama dengan dia. Bahkan ketika Elimelek tidak bersama-sama dengan dia pun, Naomi ini tetap setia kepada Allah. Nah, kesetiaan daripada Naomi kepada Allahnya, itu sebabnya maka sesuai dengan tema kita pada hari ini bahwa Naomi dan Rut adalah wanita yang dimerdekakan. Dasarnya yang pertama adalah karena Naomi ini tetap setia kepada Allahnya walaupun berada di daerah lain. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kadangkala kita setia kepada Tuhan itu tatkala kita masih hidup dalam segala berkat Tuhan. Kadangkala kita setia kepada Allah tatkala kita segala doa-doa kita dijawab Tuhan. Tetapi justru di sini kita lihat bahwa Naomi tidak demikian. Naomi dalam kondisi apapun, seburuk apapun, suami dan kedua anaknya meninggal, akan tetapi tidak mengubah kesetiaannya untuk beribadah kepada Allahnya, melakukan ketetapan-ketetapan Allahnya. Bahkan juga dari kesetiaan daripada Naomi ini, maka kehidupan dia menjadi berkat buat kedua menantunya. Bapak Ibu,
yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Naomi sekalipun tinggal sebagai orang asing di Moab, yang mana bangsa Moab bukan menyembah kepada Allah Israel. Naomi tinggal menjadi orang asing di Moab, yang otomatis pasti lingkungannya begitu pengaruhnya sangat kuat. Akan tetapi kita melihat kembali bahwa walaupun Naomi tinggal di Moab sebagai seorang janda, yang tentu pengaruhnya begitu kuat di daerah Moab, akan tetapi tidak mengubah kesetiaannya kepada Allah Israel, Allah yang disembah. Dengan kesetiaannya kepada Allah yang disembah, maka itu memberikan kekuatan dalam kehidupan Naomi, sehingga Naomi dapat menjadi berkat buat kedua menantunya. Itu dasar yang pertama. Kemudian dasar yang kedua adalah kenapa Naomi dan Rut dimerdekakan, karena yang kedua adalah Naomi dan Rut tetap teguh imannya kepada Allahnya. Bapak Ibu, coba kalau kita bayangkan, kalau kita berada dalam posisi Naomi, suami tidak ada lagi, kedua anak laki-lakinya pun juga tidak ada. Sementara di dalam hukum orang Yahudi, wanita selalu mengharapkan suaminya sebagai tumpuan kekuatan di dalam keluarga itu. Orang Yahudi selalu, khususnya ibu-ibu, mengharapkan bahwa suami itu satu-satunya yang bisa mampu mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Tetapi bagaimana ketika suami dan kedua anak laki-lakinya tidak ada bersama dengan Naomi? Tetapi walaupun ia hidup seorang diri di daerah lain, akan tetapi imannya tidak pernah digoyahkan oleh situasi apapun. Ia tetap teguh, ia tetap berpegang teguh kepada imannya, ia tetap percaya kepada Allahnya, ia tetap berpengharapan kepada Allahnya. Karena itulah maka Naomi dimerdekakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dasar yang kedua kenapa Rut pun juga sebagai wanita yang dimerdekakan. Yang pertama karena Rut percaya kepada Allah Israel. Selama dia bersama-sama dengan Naomi, mereka melihat langsung tentang kehidupan daripada Naomi. Mereka pun juga boleh melihat langsung bagaimana dalam kondisi yang begitu berat yang dihadapi oleh Naomi. Tetapi Naomi tetap bersuka cita, tetap setia untuk beribadah kepada Allahnya, setia untuk melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia tetap setia. Itu sebabnya maka dari kehidupan Naomi inilah, maka Rut melihat langsung. Sehingga Rut ini mengambil keputusan untuk percaya kepada Allah yang disembah oleh Naomi. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan kepada Allah yang telah memerdekakan kita
jauh lebih baik. Kesetiaan kepada Allah yang telah membebaskan kita, bukan pada saat kondisi kita baik, akan tetapi kesetiaan kita kepada Allah yang telah memerdekakan kita, menebus kita. Sesungguhnya itu terjadi pada diri Bapak, Ibu, dan saya. Itu ketika susah dan senang. Sekalipun mungkin kita susah, kita kehilangan segala-galanya, tetapi jangan mengubah kesetiaan kita kepada Allah yang telah menebus kita. Demikian seperti Naomi dan juga Ruth. Naomi walaupun dalam kondisi yang buruk, Naomi yang dikatakan bahwa tidak punya harapan lagi, ketika dia kembali dan disambut oleh orang-orang Yerusalem, dia berkata, janganlah sambut aku menjadi Naomi yang cantik, tetapi Naomi yang pahit. Karena ketika dia kembali dalam kondisi hidup yang sangat buruk. Walaupun dalam kondisi yang sangat buruk, akan tetapi kesetiaannya dan juga imannya kepada Allahnya itu sungguh hidup di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Ruth ini menerima Allah yang disembah oleh Naomi, justru kehidupan Ruth ini berubah. Kehidupan Ruth sungguh sangat berubah. Kehidupan Ruth sungguh merasakan sukacita. Itu sebabnya maka Ruth tidak meninggalkan Naomi. Kan itu Bapak, Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Naomi dan Ruth dimerdekakan karena dasar yang pertama adalah karena mereka setia kepada Allah Israel. Mereka tetap percaya kepada Allah Israel walaupun dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, kiranya firman Tuhan kita pada pagi hari ini boleh memberikan kekuatan buat kita sekalian. Sekalipun mungkin situasi yang semakin sulit saat ini, tetapi janganlah mengubah kesetiaan kita untuk setia melayani Dia, setia untuk beribadah, dan setia untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita mengucap syukur atas firman Tuhan kita pagi ini. Bapa yang di surga, kami sangat mengucap syukur atas firman-Mu pagi hari ini. Kiranya Engkau memberikan kemampuan buat kami lewat pimpinan dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh ketika kami menjalani hidup yang sangat sulit ini, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dalam bulan kemerdekaan, kali itu mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Shalom dan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat Gereja Isa Al-Masih Raja Wali. Berikut kami akan membacakan warta jemaat pada minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Andreas Baul atas pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dan juga ucapan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan dari Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Apakah kita menuju ke herd immunity? Bagaimana dengan vaksin COVID yang sedang dipersiapkan saat ini? Ini semua adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul saat ini. Dan supaya kita tidak mendapat informasi yang salah, Sesi Pria Gereja Isa Al-Masih Raja Wali akan mengadakan webinar kesehatan untuk membahas hal ini. Webinar tersebut akan dilaksanakan pada hari Rabu pada tanggal 26 Agustus pukul 7 malam. Seminar ini terbuka untuk seluruh jemaat. Untuk itu, mari kita ikuti sehingga kita semakin mengerti, memahami, dan mendapat update terbaru mengenai pandemi COVID saat ini. Kepada seluruh kaum wanita Gereja Isa Al-Masih Raja Wali, kami mengundang untuk dapat datang dan mempersiapkan diri untuk bersukacita dalam ibadah pengucapan syukur HUT Wanita yang ke-46 yang akan dilaksanakan pada hari Kamis pada tanggal 27 Agustus pada pukul 4:30 sore dengan acara Parade Pujian Solo Virtual. Pada acara parade tersebut, jemaat yang ingin menyaksikan cita kasih Tuhan lewat pujian dapat mempersiapkan satu buah lagu dan menginformasikannya kepada Ibu Feragnes. Ibadah syukur dan parade pujian ini akan dilaksanakan melalui Zoom meeting. Dan kiranya seluruh wanita Gereja Isa Al-Masih dapat bergabung di dalamnya. Jangan lupa loh, disediakan juga hadiah menarik untuk acara ini. Persekutuan 2 malam. Jemaat dapat terus bertekun di dalam persekutuan 2 malam yang diadakan bersama dengan seluruh keluarga di rumah masing-masing setiap hari Rabu pada pukul 7 malam. Untuk panduan akan dikirim melalui grup WhatsApp. Kiranya melalui persekutuan bersama ini, kita bisa hidup terus dan semakin mengerti akan firman Tuhan. Doa serentak. Jemaat juga diundang dalam doa serentak yang diadakan di rumah masing-masing setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu mulai pukul 5 pagi. Untuk panduan akan dikirim dalam grup WhatsApp. Ataupun kira jemaat dapat mengambil waktu khusus untuk berdoa secara mandiri. Demikian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan, sepanjang ibadah kami ini boleh dapat berjalan dengan baik. Saat ini kami berdoa untuk mengerahkan tenaga medis, para dokter,
yang saat ini menangani setiap pasien yang dirawat di rumah sakit. Doa kami kiranya kuasa-Mu yang ajaib itu dapat melawat mereka yang sakit. Dan lewat obat yang saat ini mereka makan atau minum, kami mohon kiranya kuasa Tuhan sungguh terjadi. Demikian pun juga kami berdoa untuk bangsa dan seluruh rakyat di seluruh Indonesia ini. Ekonomi yang saat ini semakin memburuk, tapi kami percaya bahwa hanyalah Tuhan yang sanggup untuk memulihkan bangsa kami ini. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo bersama dengan wakilnya dan seluruh para menteri, mampukan mereka masing-masingnya Tuhan di dalam mengelola bangsa kami ini. Sehingga suatu ketika bangsa kami boleh keluar dari krisis ini menuju kepada masyarakat yang adil dan makmur. Bapa yang di surga, saat ini pun juga kami akan mempersiapkan persembahan kami masing-masing. Kami mohon kiranya Allah memberkati setiap persembahan yang nanti kami akan persembahkan kepada Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan mampukan setiap majelis yang mengelolanya demi untuk kemajuan akan pekerjaan Tuhan lewat gereja-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing. Arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengenari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kembali duduk dan mengambil saat teduh, ibadah kita telah selesai.